Suami itu wajib hukumnya memberi nafkah istri. Masa aku cuma dikasih uang 250.000 per minggu, apa cukup itu buat hidup? Masalahnya aku kan harus ngasuh ban tiap bulannya karena usahaku yang dulu jatuh. Jadi aku tuh nggak bisa ngasih nafkah seperti sesuai keinginanmu. Tapi kenyataannya sampai saat ini kita berumah tangga, anak-anak pakaian layak, bisa sekolah sampai sarjana, makan 3 kali sehari, mau beli di luar juga bisa, punya kendaraan, punya rumah. Halah, aku kan juga cari uang. Masalah usahamu yang jatuh, itu urusanmu. Jangan dibawa-bawa dalam urusan rumah tangga kita. Udah gini saja, gimana kalau sertifikat rumah kita ini untuk merecovery pinjamanku? Kalau sisa pinjaman diperpanjang, nanti ada selisih uang yang cukup untuk nafkah kamu dan sertifikat keluargaku bisa keluar, dan tentu ibu akan senang itu. Aku nggak mau. Kan yang ngangsur aku, bukan kamu. Aku kan tidak pernah merepotkanmu supaya kamu tidak menekanku dalam situasi seperti ini. Setelah kamu punya usaha dan uang, Pokoknya aku nggak mau. repot punya istri seperti kamu. Demikian bah cerita teman saya. Ya suruh sabar Pak Amor. Karena orang sabar itu bersama Allah. Allah telah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah bagi orang yang sabar, yaitu ketika dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya padanya kuserahkan, dalam hal ini musibah, supaya dapat pertolongan. Abah, apakah suami itu wajib hukumnya memberi nafkah pada istri? Menurut umumnya orang, nafkah itu apa tuh Pak Amor? Uang yang diberikan suami pada istri untuk menghidupi keluarganya. Kalau pengertiannya seperti itu, penafsirannya bisa keliru dan dipaksakan. Seakan-akan suami itu harus atau wajib memberikan sejumlah uang pada istri. Ya ndaklah. Yang pas gimana, bah? Nafkah itu sejumlah uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan dalam sebuah rumah tangga. Adapun perolehannya itu bisa dari suami, dari istri, maupun dari keduanya. Tapi Abah, dalam surat Al-Baqarah 233 dijelaskan, suamilah yang wajib menanggung nafkah. Inna khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Kalau hadis itu sudah mengatakan demikian, maka penjelasan Al-Quran itu mudah dipahami kalau kita berpikir. Coba sampai baca surat Al-Baqarah 233 Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa'in arada fisalan an daratin minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Terjemahannya Mas Agus.
Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kan sudah jelas Mas Agus, kenapa suami wajib menanggung nafkah. Kalau situasi ibu lagi menyusui, ya ora iso nyanti-nyanti, ndak bisa kemana-mana apalagi cari uang. Makanya harus wajib menanggung nafkah. Bagi seseorang dalam hal ini suami juga tidak diberi beban yang melebihi kesanggupannya. Di situ kan juga dijelaskan, gak iso gawe susahe wong wedok sing duwe anak, juga iso gawe susahe suami. Jadi bareng-bareng. Memang ada wanita itu pengen ini kerja sehingga untuk menyegerakan disapih atau disusukan pada orang lain, itu tidak dosa. Yang penting musyawarah dan sepakat. Nah, adapun supaya suami itu punya rasa yang besar tanggung jawabnya, banyak hadis yang memberikan keutamaan bagi suami memberikan nafkah kepada keluarga daripada untuk yang lain. Bagaimana Abah tentang kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita? Itu ada dalam Al-Quran surat An-Nisa 34. Coba Mas Agus sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Terjemahannya Mas Agus. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sampun dah. Surat An-Nisa ayat 34 ini memberikan petunjuk kepada kita tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara umum dan secara khusus. Secara umum, kaum laki-laki diberikan kelebihan daripada kaum perempuan. Misalkan tentang ketaatan kepada Allah. Puasa Ramadan kaum laki-laki bisa sempurna, kaum perempuan
tidak bisa karena halangan atau haid, dan tentu kelebihan-kelebihan yang lain yang diberikan kepada Allah pada laki-laki sehingga menetapkan sebagai pemimpin daripada perempuan. Maksudnya, kalau suatu perkara masih ada laki-lakinya, yang menjadi pemimpin harusnya laki-laki daripada perempuan. Kalau mengikuti petunjuk Al-Quran, secara khusus adalah kepemimpinan laki-laki di dalam kehidupan berumah tangga terletak pada kemampuan memberi nafkah. Idealnya kewajiban laki-laki 100% memberi nafkah, adapun perempuan kewajibannya 100% melayani suami dan ngurusi anak. Tapi pada kenyataan yang kita lihat sekarang, perempuan bisa mengambil alih kewajiban suami hingga 100%, dan suami justru melayani istri serta mengurus anak. Makanya Pak Amor, di dalam surat An-Nisa 34 di situ tertulis Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Jadi tidak seluruhnya. Sehingga kalau terjadi kondisi terbalik seperti apa yang jenengan tanyakan, Al-Quran tetap terjaga dari kesalahan. Kalau terbalik gimana, Abah? Ya tentu kepemimpinan suami atas istri tidak bisa berjalan mulus. Kalau istri rasa membutuhkan suami di bawah 50%, tanpa sadar apa yang diucapkan pada suami, selalu meremehkan dan merendahkan. Karena sebab itu Rasulullah memberikan peringatan bagi kaum perempuan bahwa jumlah perempuan di neraka itu lebih banyak dibanding laki-laki karena dua perkara: tidak menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dan sering menghujat. Terus cara menyelamatkan? Satu, istri harus tetap menjaga perasaannya membutuhkan suami di atas 50%, walaupun diberi kelebihan dibanding suami dalam mencari nafkah, sehingga ucapannya tidak akan meremehkan dan merendahkan. Yang kedua, menikah lagi. Loh, kok menikah lagi, Bah? Iya, di dalam surat An-Nisa 3, jika kamu khawatir tidak akan mampu bertindak adil atas hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang, Pak Amor, indikator apa yang menjadikan khawatir tidak akan mampu adil di dalam menjaga hak-hak perempuan yang dinikahi? Mbak, ketika istri merasa apa yang diberikan suaminya lebih sedikit dibanding apa yang diberikan. Atau dengan kata lain, istri tidak terlalu membutuhkan suami, makanya disuruh nikah lagi dengan perempuan yang mungkin lebih membutuhkan. Apa bisa aja.